Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News TVRI. Kita akan memantau bagaimana kondisi pasca erupsi di Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengetahui kondisi terbaru dari sana, kita akan bergabung dengan Firda Brilianti yang saat ini berada di Posko Bantuan Logistik Lumajang. Selamat siang Firda, bagaimana kondisi terakhir saat ini di sana? Alhamdulillah, ya. Ya, selamat siang Maya. Dapat kami informasikan langsung dari Posko Bantuan Logistik dan juga penanggulangan bencana korban erupsi Gunung Semeru di Balai Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Saat ini kondisi cenderung ramai karena bantuan dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia baru saja datang dan juga disalurkan tadi lewat helikopter juga, karena rombongan kepresidenan datang pukul 9.30 mendarat di Stadion Sri Kandi, lapangan Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Jadi pukul 9.30 tadi beliau mendarat dan disambut oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, juga Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, beserta Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto. Setelah itu rombongan kepresidenan juga langsung menuju lokasi-lokasi terdampak bencana, dan posko di sini pun juga sempat dilewati oleh Presiden dengan bantuan-bantuan yang sudah disalurkan untuk ditinjau apakah sudah diratakan begitu untuk penyalurannya, karena sampai saat ini seluruh pengungsi juga masih ada yang terus berdatangan, baik dipindahkan dari Kecamatan Candipuro di atas, kemudian juga ke sini Kecamatan Pasirian, dan setelah itu Presiden juga sekarang saat ini langsung menuju ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di kawasan Desa Sumberwulu, kemudian Desa Penanggal, dan nantinya akan meninjau langsung kondisi jembatan yang putus di Geladak Perak akibat banjir lahar dingin maksud kami. Dan selain itu saudara, dapat kami informasikan pula sampai sejauh ini tim dari pihak BNPB, BPBD, kemudian juga ada tim dari PMI dan Pramuka masih terus membantu para petugas, staf kecamatan, staf desa Pasirian untuk memberikan bantuan-bantuan yang telah disalurkan dari berbagai pihak, termasuk dari Istana Kepresidenan, kemudian juga dari BNPB, dari berbagai instansi, komunitas, serta perwakilan perorangan yang terus berdatangan sampai hari ini. Didominasi paket sembako yang sudah datang, selain itu juga ada pakaian-pakaian bekas layak pakai, ada pula yang kemarin sempat dicari oleh para pengungsi yakni handuk, selimut, kemudian obat-obatan ringan seperti obat tetes mata. Karena sejak kemarin bahkan tadi ada update bahwa Gunung Semeru kembali ada erupsi sekitar pukul 5.54 waktu Indonesia Barat, dan juga mengakibatkan hujan abu di berbagai wilayah termasuk di Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candirejo dan sekitarnya, sehingga obat tetes mata untuk para pengungsi masih terus diupayakan untuk dikirim dari berbagai rumah sakit, puskesmas untuk para pengungsi. Demikian yang masih dapat kami laporkan untuk sementara. Kembali ke Maya di studio. Baik Firda, apakah bisa diceritakan bagaimana kondisi pengungsi khususnya yang berada di Kecamatan Pasiria? Ya, kondisi pengungsi saat ini sudah lebih membaik begitu ya, termasuk kesehatannya juga sudah dicek oleh para petugas kesehatan. Mereka tidak mengalami gejala-gejala seperti pada hari pertama dan hari kedua karena mengalami trauma seperti shock akibat bencana yang mereka rasakan seperti baru pertama kali terjadi. Dan sebagai informasi juga, Gunung Semeru ini melakukan erupsi yang begitu besar, dan ini yang terbesar selama 15 tahun. Dan untuk kondisi pengungsi lainnya selain di kecamatan, maksud kami di Balai Desa Pasirian saat ini, mereka juga ada di SMP 2 Pasirian, yang mana tempatnya jauh lebih besar dan jauh lebih tertutup begitu, karena beberapa tempat seperti Balai Desa atau Balai Kecamatan dianggap terlalu terbuka sehingga membuat pengungsi merasa tidak nyaman ketika tidur. Akibat cuaca juga di sini kadang memburuk akibat hujan deras. Kemudian juga para pengungsi sempat kemarin mengeluhkan pusing, gatal-gatal, bahkan mual dan muntah, karena mereka mungkin merasakan ada keanehan begitu ya setelah
kondisi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga harus beradaptasi ulang. Tapi itu bukan akibat keracunan makanan atau apapun, hanya saja para terapis atau tenaga medis yang menangani trauma healing mengatakan mereka mengalami trauma, sehingga gejala-gejala seperti adanya mual, muntah maupun pusing memang wajar apabila dirasakan para pengungsi tersebut. Namun saat ini terlihat para pengungsi sudah berbaur dan lebih kondusif situasinya, masih melakukan aktivitas seperti biasa seperti mengobrol dan juga berinteraksi bersama dengan para petugas, baik itu dari PMI, Pramuka, bahkan juga dari staf-staf kecamatan maupun staf kantor desa Pasirian. Maya. Baik, Firda menyinggung soal cuaca, bagaimana pantauan cuaca saat ini khususnya di Balai Desa Pasirian? Ya, untuk cuaca saat ini di Balai Desa Pasirian cukup panas, Maya. Cuaca juga cerah, tidak seperti tadi pagi atau bahkan tadi malam dan kemarin, karena kemarin masih ada hujan deras, kadang gerimis, juga disertai hujan abu akibat erupsi susulan. Namun meski tadi ada erupsi kecil sekitar pukul 5.54, kondisi cuaca tetap terasa cerah dan mungkin ini agak sedikit panas di sini, sehingga tadi sempat para pengungsi harus mencari-cari kipas untuk menyejukkan udara begitu. Namun untuk sampai saat ini tidak ada kendala berarti meskipun cuaca begitu panas, hanya saja memang para pengungsi sedikit kegerahan. Bisa diceritakan bagaimana alur penyaluran bantuan ataupun logistik di Balai Desa Pasirian ini? Ya, berdasarkan info yang kami terima dari petugas PMI dan juga staf kantor Balai Desa Pasirian, untuk seluruh bantuan yang dikirimkan ini berasal memang dari berbagai pihak, baik itu instansi pemerintahan, instansi swasta, ada juga dari komunitas-komunitas maupun perorangan. Awalnya kalau misalnya bantuan-bantuan tersebut berasal dari Kabupaten Lumajang sendiri atau terdekat seperti Kabupaten Jember, langsung diantarkan sendiri menggunakan kendaraan seperti pick up atau bak mobil terbuka. Namun seperti ini Istana Kepresidenan juga memberikan bantuan yang berisi sembako, pakai sembako di dalam tas-tas tersebut. Bantuan tersebut disalurkan melalui BNPB yang kemudian disalurkan lagi ke BPBD Jawa Timur, lalu dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Lumajang dan terkait, sehingga akhirnya juga berkoordinasi dengan para stakeholder di sini, para relawan juga, yang kemudian nanti akhirnya membagikan ke masing-masing wilayah atau ke masing-masing posko yang ada pengungsinya di tempat-tempat tersebut, sehingga para pengungsi juga dipastikan akan mendapatkan bantuan-bantuan tersebut secara layak dan merata. Untuk penyaluran bantuan dari komunitas maupun dari instansi swasta pun juga demikian, ada yang langsung diberikan ke posko atau ke tempat penampungan pengungsi. Seperti ini ada dari PMI juga yang membantu ikut menyalurkan, baik itu untuk dari administrasi karena seluruh pengungsi pun juga harus didata berapa jumlah orangnya, dari mana saja mereka, kemudian ada berapa anggota keluarga yang terdampak, atau bahkan mungkin jika mereka memiliki keluarga yang masih belum ditemukan akibat adanya erupsi juga harus didata dan segera dilaporkan untuk mendapatkan penanganan optimal. Dan penanganan tersebut masuk dalam operasi Aman Nusa Semeru yang juga digelar oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Maya. Baik, Firda, dari bantuan serta logistik yang sudah berdatangan, apakah ada bantuan lain yang sekiranya masih belum tersedia dan dibutuhkan oleh masyarakat segera selain tadi obat tetes mata yang tadi Anda sebutkan? Ya. Untuk saat ini memang masih belum ada informasi lebih update terkait apa saja yang masih belum ada, tetapi berdasarkan evaluasi dari BPBD Blitar yang juga ikut membackup para petugas BPBD Jawa Timur dan juga BPBD Lumajang, ada kebutuhan yakni pakaian dalam seperti celana dalam maupun pakaian atasan dalaman untuk para balita, Maya, dan juga anak-anak. Karena di sini tidak hanya pengungsi usia dewasa yang memadati area-area
posko pengungsian, namun juga anak-anak dan balita. Dan mereka pun juga sempat membicarakan mengenai kebutuhan mainan anak untuk trauma healing, karena hal tersebut juga dinilai penting supaya anak-anak tidak merasa bosan ketika menunggu kepastian kapan mereka harus kembali pulang, atau kemudian juga bermain dengan teman-teman yang mereka temui begitu di posko pengungsi. Sehingga ini ada wacana juga bahwa para petugas membicarakan mengenai kebutuhan mainan anak yang inginnya disalurkan kepada anak-anak yang juga ikut mengungsi di sini. Baik, untuk trauma healing ataupun kegiatan yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan psikologis dan psikososial, apakah dari pantauan Firda ini sudah dilakukan khususnya di Balai Desa Pasirian? Ya, untuk kegiatan trauma healing sampai saat ini saya tidak melihat secara pasti begitu ya di mana proses-proses trauma healing tersebut. Namun demikian, para petugas gabungan di sini sudah ada banyak sekali relawan-relawan yang memakai baju pramuka, kemudian ada juga yang memakai pakaian dari PMI Lumajang, bahkan juga ada komunitas penanggulangan bencana atau tanggap darurat seperti Tagana, selalu mendekati para pengungsi dan juga mengobrol atau berinteraksi santai begitu dengan para pengungsi, yang bisa disebut juga sebagai salah satu bagian dari trauma healing agar para pengungsi ini tidak merasa bosan, agar tidak merasa shock terlalu lama. Dan juga karena ini lumayan gerah atau lumayan panas, mereka juga berusaha untuk seperti mencarikan kipas angin ataupun alat yang bisa dipakai untuk menyejukkan diri, karena memang untuk anak-anak lumayan agak terganggu dengan cuaca panas saat ini, Maya. Dan untuk proses trauma healing yang diberikan oleh para petugas medis dapat kami informasikan juga ada di sebelah belakang saya, di dekat SMP Balai Desa Pasirian ini, yang jauh lebih nyaman karena tempat tersebut lebih luas dan juga lebih tertutup, sehingga mungkin hal tersebut bisa lebih mengkondusifkan suasana yang ada di sekitar para pengungsi. Baik, Firda Brilianti melaporkan dari tempat pengungsian di Balai Desa Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Firda, tetap hati-hati.